Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, sangat membahagiakan pertemuan kita pada malam yang kedua bulan suci Ramadan ini. Kembali pada kesempatan ini sedikit ingin saya bagikan tentang dua ibadah inti pada bulan suci Ramadan ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah siyamu Ramadan, puasa fardu pada bulan Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Kemudian yang kedua, ada yang hukumnya sunnah, tatawwu', yaitu qiyamu Ramadan, yakni melaksanakan sholat-sholat sunnah di malam hari bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah sholat tarawih dan sholat tahajud. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kedua ibadah ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang hampir sama. Yang pertama tentang puasa, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian tentang qiyamu Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampunilah dosa-dosanya yang lalu. Kalau kita perhatikan kedua hadis ini, bedanya itu hanya antara shoma dan qoma. Shoma dan qoma, yang lainnya sama. Semuanya pada ujungnya nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dosa-dosa yang terdahulu. Ini penting. Kenapa dosa-dosa yang terdahulu? Sebab inilah yang sering kita lupa. Kita ini paling gampang melupakan dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak berdosa. Padahal di dalam catatan malaikat itu adalah dosa. Karena kita merasa tidak berdosa, akhirnya kemudian kita lalai untuk meminta ampun. Kita lalai bertaubat. Oleh karena itu, dengan puasa Ramadan dan qiyamu Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hembusan rahmat kepada kita semua. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosamu yang lalu yang sudah kau tobati atau belum, yang kamu sadari itu dosa atau kamu tidak sadari itu dosa, sudahlah aku putihkan semua. Kira-kira begitu Pak gampangannya itu. Ya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa itu? Ada dua kata di sini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ihtisab. Jadi kalau puasa Ramadan kita itu didasari oleh iman dan ihtisab, maka kita akan mendapatkan ampunan. Begitu juga jika qiyamu Ramadan kita itu didasari dengan iman dan ihtisab, maka kita juga akan mendapatkan ampunan. Pertanyaannya, apa itu iman dalam konteks ini dan apa itu ihtisab? Nah, kita telaah sedikit. Dalam konteks ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, puasa, iman dan ihtisab
puasa karena iman dan ihtisab artinya kita meyakini bahwa puasa ini adalah kewajiban, adalah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini didelegasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Sehingga dari kesadaran itu akan muncul apa? Ta'zim, mengagungkan perintah. Jadi tanda orang yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ekspresi tubuhnya, ekspresi ungkapan-ungkapannya itu menunjukkan pengagungan terhadap perintah puasa. Dia tidak menyepelekan itu. Ada penghormatan, ada tempat yang dia siapkan di dalam relung hatinya untuk perintah puasa ini karena kesadaran itu tadi bahwa ini adalah amanah dari pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang, Pak. Orang kalau berpuasa karena iman itu puasanya akan menjadi junnah, akan menjadi perisai. Sore-sore jalan-jalan cari takjil, tiba-tiba ada mulus-mulus naik sepeda motor, maka puasanya itu langsung jadi junnah. Maka pandangan ini langsung tertunduk. Kenapa? Karena saya lagi puasa dan puasa ini amanah. Ada pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kalau kita berpuasa karena iman. Kemudian dalam konteks qiyamul Ramadan, imanan itu maksudnya adalah kita meyakini betul bahwa sholat tarawih ini adalah delegasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang muncul juga adalah ta'zim, ada penghormatan, ada pengagungan terhadap perintah ini. Jadi tidak gampang kemudian seumpama karena ada zatu uzur sampai ketinggalan berjamaah di masjid, atau mungkin karena terlambat hanya dapat 4 rakaat atau 6 rakaat, begitu imam selesai, karena ini ada penghormatan bahwa ini delegasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti orang yang qiyamul Ramadan karena iman akan berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Itu pasti itu. Jadi tidak kemudian terlambat, cuma dapat sempat 4 rakaat. Sudahlah, ini kan hukumnya sunnah saja, besok ada lagi. Tidak seperti itu. Harus ada ta'zim, ada pengagungan. Kita memahami betul siapa yang mendelegasikan ini. Kemudian yang kedua, ihtisab dalam konteks ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menunaikan qiyamul Ramadan karena ihtisab. Ihtisab itu artinya apa sih? Ihtisab itu karena mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu. Apa itu? Ya itu tadi, diampuni dosa-dosa yang lalu itu. Maka tandanya kalau dia ihtisab itu adalah tidak mengeluh atas kesulitan, atas masyaqqah, atas kendala-kendala yang dihadapi ketika menunaikan ibadah puasa dan qiyamul Ramadan. Tidak kemudian pulang cerita ke rumah, aduh, kapok saya tarawih di Masjid Agung. Kenapa? Imamnya lama sekali. Imamnya lama sekali. Ya, padahal lama tidak lama itu standar dia. Jadi mengeluh kepada manusia tentang ibadah yang dia laksanakan, itu namanya tidak ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan dilapangkan dengan kesabaran di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Mungkin di belakang panas karena kipasnya kurang kencang, keringat sampai bercucuran, tapi kalau kita ihtisab, kita tidak akan mengeluh. Ya, mungkin sendi-sendi kita ini sakit, punggung kita ini sakit, tapi kita tidak mengeluh kepada makhluk. Kalau toh kita perlu mengeluh, kalau kita perlu curhat,
maka kita mengeluh, kita curhatnya kepada siapa yang kita ihtisabi, siapa yang kita harapkan pahalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya punya encok ini kok rasanya kalau berdiri lama-lama kambuh, ya Allah, mohon disembuhkan. Atau jika engkau tidak sembuhkan ya Allah, maka berikanlah pahala atas setiap sakit di setiap sendi yang aku rasakan ini. Itu namanya kita ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa panas terik, jangan kemudian mengeluh kepada makhluk, tidak ada manfaatnya. Jadi ketika kita merasakan kesulitan, merasakan masyaqqah di dalam ibadah, maka jangan sampai kemudian kita merusak pahala kita sendiri dengan mengeluh, dengan bercerita kepada sesama makhluk. Karena sesungguhnya kita sedang berikhtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, itulah kira-kira sepintas tentang makna iman dan ihtisab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.